Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan dunia industri di Indonesia, terkhususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mampu menjadi penopang ekonomi bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Namun, dalam pertumbuhan industri ini tanpa disadari juga dapat menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan, seperti penurunan kualitas dan kerusakan terumbu karang, sampah plastik, polusi udara, penebangan hutan, dan pencemaran lainnya yang kian terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya dalam melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan melakukan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut PROPER. Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021. Dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Penganugerahan PROPER tahun 2020 ini berlangsung di Aula Wan Sri Benih Kantor Gubernur 1 Kepulauan Riau. Yang berlokasi di Dompak, Tanjung Pinang pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Tengku Said Arif Fadilah. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepri, Bapak Muhammad Hasbi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Henry, dan pimpinan perusahaan serta seluruh tamu undangan lainnya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya lah jua kita dapat berkumpul bersama di Aula Wan Sri Benih Kantor Gubernur Kepulauan Riau dalam acara penganugerahan program penilaian peringkat kinerja perusahaan tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dimulai. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan seremonial lainnya, seperti pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan juga penyampaian laporan pelaksanaan oleh Henry selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berinisiasi sehingga terselenggaranya acara pada hari ini. Baik, program kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut PROPER merupakan evaluasi ketaatan dan kinerja meliputi ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan Permen LHK nomor 3 tahun 2014 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diperbaharui dengan Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Instrumen ini merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Jadi ini memang sangat penting yang dilakukan PROPER. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini dan mendapatkan penganugerahan dapat mempertahankan dan ditingkatkan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyelenggaraan PROPER bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan ini, Henry juga berharap kedepannya akan ada kegiatan yang mampu menampung lebih banyak lagi perusahaan di Kepri, agar bisa berpacu menjadi sebuah badan usaha yang peduli terhadap lingkungan. Untuk kriteria PROPER ini ada kriteria emas, kemudian ada hijau, ada biru, dan ada juga merah. Yang membedakan yang hijau dan biru pada penilaian PROPER yang kali ini dianugerahkan, yang hijau itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan lingkungan yang sudah memenuhi persyaratan, ya. Dan juga terhadap yang biru yang sudah memenuhi persyaratan lainnya. Dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya terhadap 29 perusahaan, bisa lebih dari ini, dan mudah-mudahan nanti ada kegiatan yang bisa mengakomodir lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti kegiatan PROPER ini. Dan mudah-mudahan kedepannya yang mendapatkan penganugerahan hijau dan biru dapat lebih meningkatkannya lagi kegiatan terhadap lingkungan. Dalam penganugerahan PROPER 2020 ini juga diberikan kesempatan kepada salah satu penerima penghargaan dalam upaya menjaga lingkungan di dunia usaha.
yang diwakili oleh perwakilan perusahaan penerima kategori peringkat hijau, yakni Bapak Nono Budi Priyono selaku Kepala Unit Metalurgi Kundur Wilayah Operasi Kepri Riau PT Timah Tbk. Kami sudah mendapatkan proper selama 5 kali. 4 kali pertama itu tahun 2016 dengan peringkat proper hidup 4 kali berturut-turut, dan alhamdulillah periode 2019-2020 kami mendapatkan proper hijau. Dan saya ucapkan alhamdulillah juga, ini kami bisa melebihi daripada propernya hijau atau sertifikat hijaunya di lingkungan kami sendiri, yaitu di salah satu unit metalurgi di Mentok, ya, di Bangka Belitung, dan juga melebihi daripada Inalum juga. Ya. Jadi alhamdulillah kami sampaikan. Nah, beberapa program yang sudah kami sampaikan untuk yang proper ini, di mana kami program unggulan kami adalah untuk ke hati, ya, keberagaman hayati adalah pertama konservasi flora dan fauna. Kami di situ memanage sekitar 5 hektar hutan konservasi, di mana di situ di lingkungannya ada burung, ada beberapa hewan endemik di sana, ya, kami pelihara di sini. Terus kemudian juga ada kujaga, ada kebun palawija, ya, di mana ada lahan kosong kami itu kami tanami dengan palawija, sehingga efektif di situ bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kami. Banyak sekali ya kita lakukan untuk pengendalian pencemaran ini, terutama yang pertama adalah untuk air proses, air sirkulasi itu kita kalau itu istilahnya tidak memenuhi syarat untuk kita buang keluar, nggak akan kita buang. Ya, kita sirkulasi proses itu, ya, ada air asam itu kita kelola dengan penetralisirian. Terus kemudian untuk pencemaran udara, pencemaran kebisingan tetap kita lakukan pengukuran, ya. Dan alhamdulillah kami di situ selain diaudit sama untuk ISO 14001, ya, tentang lingkungan hidup, juga diaudit sama seluruh, baik dari ESDM maupun dari perusahaan sendiri, ya, di situ, sehingga kami tetap mematuhi aturan-aturan peraturan dan perundang-undangan. Gitu. Kalau untuk limbah, tetap untuk limbah B3 kita lakukan penanganan sesuai prosedur, ya, sesuai prosedur kita lakukan, ada TPS, ya, gitu kan. Terus kemudian ada pengiriman, ada pencatatan dan sebagainya. Terus kemudian untuk limbah-limbah domestik tahun ini kita akan bangun WWTP, ya, water treatment, di mana limbah-limbah domestik yang berupa kotoran ini, ya, dari toilet itu yang tadinya kita tampung di dalam bunker atau namanya itu kita alirkan ke dalam pengendalian, dan itu tahun ini insya Allah selesai. Kriteria penilaian proper terdiri atas 2 kategori, yaitu kriteria hijau dan biru, dengan penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan. Adapun kriteria penilaian proper tahun 2020 di Kepri secara umum mencakup penaatan terhadap izin lingkungan, penataan terhadap pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan sejak bulan Juli 2019 hingga Juni 2020. Acara yang dinanti pun kini tiba. Terlebih dahulu penyerahan sertifikat kinerja perusahaan diberikan kepada peringkat biru sebanyak 29 perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan di Provinsi Kepri yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepri, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hasbi SOS MSI, dan didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepada nama-nama yang disebutkan, dipersilakan mengambil tempat. 1. PT CCI Bintan Kabupaten Bintan. 2. PT Paper Plus Punch Bintan Kabupaten Bintan. 3. PT Epson Batam Kota Batam. 4. PT Nissin Kogyo Batam Kota Batam. 5. PT Panasonic Industrial Device Batam Kota Batam. 6. PT Sat Nusa Persada Tbk Kota Batam. 7.
PT Batam Indo Investment Cakrawala Kota Batam. 8. PT Nusantama Properta Panbil Kota Batam. 9. PT Benjin Nusantara Industri Kota Batam. 10. PT Eco Green Oleochemical Batam Plants Kota Batam. 11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk Optek Stasiun Panaran Kota Batam. 12. PT Medco INP Natuna Ltd Group Operation Kabupaten Kepulauan Anambas. 13. Star Energy Ltd Kabupaten Kepulauan Anambas. 14. PT Inti Duta Surya Kota Batam. 15. PT National Industrial Gases Indonesia Kota Batam. 16. PT Asia Cocoa Indonesia Kota Batam. 17. PT Max Dermot Indonesia Kota Batam. 18. PT Trader Show Indonesia Kota Batam. 19. PT Desa Air Kargo Batam Kota Batam. 20. PT Grand Indo Tritama Kota Batam. 21. PT Citra Tumindo Tbk Kota Batam. 22. PT Indo Tirta Suaka Kota Batam. 23. PT PLN UPDK Kepri PLTU Tanjung Balai Kabupaten Karimun. Mohon berkenan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau untuk menyerahkan sertifikat kepada perusahaan yang menerima peringkat biru, didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan bersama-sama penyerahan penganugerahan program penilaian peringkat kinerja perusahaan tahun 2020 yang diserahkan oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan kepada perusahaan penerima dengan peringkat hijau atas penilaian dari tim teknis evaluasi dan Dewan Pertimbangan Proper di tingkat pusat. Maka ditetapkan peraih peringkat hijau sebanyak 3 perusahaan. Penerima anugerah proper kategori peringkat hijau diantaranya yaitu 1. PT Timah Tbk Wilayah Operasi Kepri dan Riau Unit Metalurgi Kundur Kabupaten Karimun. 2. Premier Oil Natuna CBV Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. PT Pertamina Persero Mor 1 DPPU Hang Nadim Kota Batam. Usai
Usai penyerahan kepada kedua kategori, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hasbi SOS MSI, memberikan sambutan serta arahannya. Berbicara pengelolaan lingkungan hidup ini, kita semuanya bukan barang baru lagi, sudah tidak asing lagi. Bahkan sejak kita kuliah, kita sudah sering mendengar ini terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ini. Kenapa? Karena memang kita menyadari bersama-sama apapun aktivitasnya yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, maka kita berada dan terkait dengan lingkungan hidup. Dan lingkungan kita, hidup kita ini perlu dijaga. Kenapa? Karena memang terbatas dia. Terbatas lingkungan hidup kita. Sumber daya air terbatas, semua terbatas. Karena itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya pemanfaatannya betul-betul optimal. Kita tidak ingin bahwa kegiatan satu akan menjadi mudarat bagi aktivitas kehidupan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Kita sudah dengar tadi bagaimana Timah memberikan, bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya sehingga bertumbuh bersama-sama deh. Perusahaan tumbuh, maka masyarakat juga tumbuh dan memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan itu. Itu yang paling penting. Jadi perusahaan berdiri, maka masyarakat sekitarnya merasakan ada manfaatnya dengan keberadaan perusahaan itu. Mulai dari penyerapan tenaga kerjanya, bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana mitigasi bencananya, segala macamnya. Ini masyarakat merasa, oh iya, dengan keberadaan perusahaan itu banyak manfaat yang kita peroleh. Sehingga akhirnya timbul rasa memiliki dari masyarakat sekitarnya terhadap keberadaan perusahaan itu. Jika kalau ada gangguan-gangguan dari luar, maka justru mereka yang akan membelanya. Tetapi kalau mereka merasa tidak diberdayakan, bahkan mudarat yang mereka peroleh, pasti keberadaan perusahaan itu tidak akan tenang. Ini yang perlu menjadi catatan kita bersama, karena itu bagaimanapun tugas dari kita bersama, termasuk pemerintah provinsi, mendorong kegiatan-kegiatan ini supaya secara perlahan perusahaan-perusahaan pengelolaannya ini bisa semakin lama semakin baik. Demikian liputan khusus pelaksanaan penganugerahan Proper tahun 2020. Harapan kedepannya terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik lagi agar dapat dinikmati hingga ke anak cucu kelak.